Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk hiring partner, instruktur, tamu hadirin, dan teman seperjuangan aktif. Di sini kami ingin mempresentasikan aplikasi final project kami yang bernama Pando. Jadi, latar belakang aplikasi Pando ini bisa terbentuk karena adanya keresahan dari banyak orang untuk berkebun dengan keterbatasan lahan, serta banyak orang juga yang terlalu sibuk bekerja hingga tidak punya waktu untuk berkebun. Di sini aplikasi Pando memberikan solusi agar keresahan tadi bisa diatasi dengan fitur aplikasi Pando, yaitu dapat menanam, mengatur, merawat dengan pengalaman yang berbeda, yaitu dengan menanam secara virtual. Nah, sebelum kami mendemonstrasikan aplikasi kami, ada baiknya kita tahu siapa saja orang di balik Pando ini. Nama saya Muhammad F. Ariski, saya background-nya SMA. Di sini saya berperan sebagai full stack developer. Di bagian back-end, saya mengerjakan list tanaman-tanaman yang dimiliki oleh user. Dan di bagian front-end, saya mengerjakan render 3D. Nama saya Vinita Dewi Jaya, saya memiliki background di bidang desain, dan saya berperan sebagai full stack developer. Pada back-end, saya membantu dalam pembuatan orkestrator, dan pada front-end, saya membantu dalam pembuatan 3D render. Halo, nama saya Michael Marcelino, background saya dari SMA. Di sini saya berperan sebagai full stack developer, yang di mana di bagian server saya bertanggung jawab di bagian orkestrator, dan di bagian kliennya saya bertanggung jawab di bagian audio dan beberapa logic lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvan Rafif. Background saya sistem informasi. Saya di sini sebagai full stack developer yang di bagian back-end-nya saya mengerjakan service mengenai tanaman API, dan di bagian front-end-nya saya fokus kepada styling, UI, dan UX. Oke, kita akan melakukan demonstrasi atas aplikasi ini. Tapi sebelum itu, biarkan kami untuk melakukan testing terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat tes sudah berjalan dengan lancar dan menunjukkan hasil sebanyak 92%, yang mana sudah mencakup fitur-fitur utama dari aplikasi kami. Nah, bagaimana sih bentuk dari aplikasi kami? Iya, jadi di sini bisa kita lihat tampilan awal dari aplikasi Pando yang dimana kita mengharuskan untuk login dulu. Ya, selanjutnya setelah kita login berhasil, di sini ada page di mana menampilkan berbagai list tanaman yang sudah kita miliki. Contoh di sini ada bambu dan ada keterangannya juga dari umur si tanaman tersebut, yaitu bambu untuk D0 dan ros ada D1. Di halaman ini kita juga bisa menambahkan tanaman, misal kita contoh menambahkan palm tree. Ya, tanaman palm tree sudah ditambahkan dengan default tanaman itu memiliki umur 0. Nah, sekarang kita bisa mengklik palm tree yang baru saja kita buat. Sekarang, user akan diarahkan ke detail page. Di detail page ini, user dapat melihat tanaman yang sudah ia tanam dalam bentuk model 3D. Selain itu, user juga bisa melihat di kanan atas nama tanaman yang ia tanam, beserta berapa hari tanaman itu telah hidup. Page ini juga dilengkapi dengan audio, tapi jika dirasa user tidak ingin mendengarkan audio, maka user bisa mematikan audio tersebut. Page ini juga sangat interaktif. User bisa menggerakkan kamera untuk memutar pulau, ataupun menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Selain itu, jika user mengarahkan kursor ke tanaman yang sudah ia tanam, tanamannya juga membesar dalam skalanya. Pada page ini juga ada tombol YouTube di kiri bawah. Jika user menekan tombol ini, maka ia akan diarahkan ke YouTube page yang berisi video yang mengajarkan user untuk menanam tanaman ini di dunia nyata. Nah, selain itu, user juga bisa menyiram tanaman. Mari kita klik tombol menyiram tanamannya. Ketika tombol ini diklik, maka akan ada partikel hujan yang jatuh, menandakan bahwa tanaman ini sudah disiram. User hanya bisa menyiram tanaman ini sehari sekali. Jika user rajin menyiram tanaman, maka tanaman ini dapat tumbuh dan berganti dalam bentuknya. Namun, sebaliknya, jika user tidak menyiram tanaman dalam
jangka waktu tertentu, maka tanaman bisa mati. Seberapa lama tanaman itu mati tergantung pada resistensi yang dimiliki masing-masing tanaman. Nah, terakhir user bisa menekan tombol delete di kanan bawah untuk menghapus tanaman tersebut. Setelah kembali ke list tanaman, pada navigasi di list tanaman juga ada tombol donate. Jika kita menekan tombol tersebut, kita akan diarahkan ke donate page. Nah, di donate page ini menunjukkan bahwa Pando mendukung One Tree Planted. Jika user menekan tombol donate here, maka user akan diarahkan ke website One Tree Planted, di mana ia bisa mendonasikan sejumlah uang untuk tujuan menanamkan tanaman di seluruh dunia. Nah, tadi kan sudah dilihat nih bagaimana aplikasi kami berjalan. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana tanaman scene 3D tadi terbentuk. Scene 3D tadi aplikasi kami berusaha merender sebuah 3D tanaman. Nah, data tanaman ini dikirim ke scene 3JS yang mana akan berusaha merender sebuah kebun 3 dimensi seperti pulau mengambang tadi. Kebun ini berfungsi untuk tempat menanam model tanaman kami, di mana model tanaman ini akan sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam. Lalu ada burung-burung yang berterbangan sebagai decoration untuk membuat aplikasi kami terasa lebih nyata. Selain itu, ada event-event berupa background musik yang sangat membuat aplikasi kami terasa lebih natural lagi. Dan juga ada partikel hujan ketika user menyiram tanaman, di mana ketika user menyiram tanaman tersebut, kami mengirim sebuah request ke server. Nah, setelah menerima request dari klien, orkestrator akan berperan sebagai pintu untuk mengirimkan request tersebut entah ke plan API yang berisi data-data tanaman yang sudah kami buat, atau ke user service yang berisi data-data user beserta tanaman-tanamannya. Di sini, orkestrator juga berperan untuk mengirimkan respon kembali ke klien. Dan untuk stack di bagian backend-nya, kami menggunakan Node.js untuk environment-nya, Express untuk routing, SQLite sebagai database, Apollo Server untuk orkestrator, Heroku sebagai tempat pendeployan, dan JWT atau JSON Web Token. Selain itu, stack yang kami gunakan di bagian front-end berupa React sebagai base library kami, lalu ada 3JS di mana kami gunakan untuk membuat render 3D-nya, lalu ada Apollo Client, Bootstrap, dan Firebase sebagai tempat mendeploy aplikasi kami, dan juga ada Google Poly yang kami gunakan sebagai tempat mencari aset-aset 3D kami. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.